Malanga, Abang Isam, Abi Luangen, Abi Palogadik, Abi Supi, dan Abi Dibayu serta unsur musbika tanah luas, dan kepada para alim ulama yang telah hadir di tempat yang sangat mulia raya ini, dan khususan kepada seluruh hadirin wal hadirat atau surga Pantedu. Insyaallah pada hari yang mulia ini kita akan membacakan 7 poin, dan nanti setelah kami terima hasil lengkap daripada abu-abu jawabannya serta referensinya, insyaallah oleh panitia akan membagikan kepada para jemaah baik berbentuk soft copy maupun hard copy. Yang pertama adalah perbedaan aliran Ahlussunnah wal Jamaah, Jabariyah dan Qadariyah dalam memposisikan ikhtiar hamba ataupun usaha hamba. Perselisihan bukan saja pada agama tetapi juga pada dunia, sehingga dalam hadis dijelaskan terpecah menjadi 73 golongan. Jabariyah yaitu kaum yang memiliki etikat bahwa manusia tidak memiliki daya, yaitu perbuatan manusia terpaksa pun majbur. Pimpinannya itu Jaham bin Safwan. Mereka mengumpamakan manusia laksana kapas yang berterbangan. Firqah Jabariyah disebut juga dengan kelompok Jaham. Yang kedua Qadariyah, yaitu memiliki pandangan bahwa manusia memiliki kuasa, perbuatan dan kehendaknya sendiri. Serta yang ketiga yaitu Ahlussunnah wal Jamaah ataupun disingkat dengan Aswaja, yaitu memiliki bahwa perbuatan manusia merupakan ciptaan Allah. Semua perbuatan manusia Allah yang kendali, serta tidak memberikan taksir ataupun memberi bekas. Ini yang disampaikan oleh Yang Mulia Abi Lung Angin. Kemudian yang kedua adalah bagaimanakah hukum leasing dan jual beli dengan cara kredit ataupun angsuran. Leasing berasal dari bahasa Inggris yang artinya menyewakan atau sewa guna usaha. Bahasa Arabnya yaitu ijarah al-mumtaniyah bitamlik. Hukumnya khilaf ulama. Ada yang mengatakan boleh, tidak boleh, dan boleh bersyarat. Sedangkan fatwa MUI menyatakan bahwa hukumnya adalah boleh. Sedangkan jual beli kredit yaitu boleh dengan catatan tidak ada dualisme harga, yaitu jika kontan sekian dan jika kredit sekian. Kemudian bagaimanakah hukum umrah dengan cara kredit? Jawabannya adalah boleh dengan catatan juga tidak ada dualisme harga. Hukum menerima dan melakukan transaksi menggunakan uang haram. Jika bertransaksi dengan barang atau sesuatu yang tidak diketahui halal haramnya, maka hukumnya adalah boleh. Tetapi jika diyakini bahwa barang itu merupakan barang haram, maka tidak boleh karena barang haram itu tidak dimiliki ataupun tidak ditamlik. Kemudian selanjutnya, bagaimanakah hukum melakukan umrah sebelum melakukan ibadah haji atau belum sur ONH? Hubungan umrah dan haji adalah satu paket. Jika haji hukumnya telah wajib, maka umrah pula hukumnya wajib. Istita'ah atau kemampuan seorang untuk berhaji ada 2, yaitu zat atau bekal belanja dan rahilah ataupun kendaraan. Dalam hal tersebut ada 2 syarat. Yang pertama, jika masuk bulan haji, yaitu mulai bulan Syawal, dan yang kedua ada kendaraan untuk berangkat haji. Orang yang melakukan ta'alluq wajib haji tahun pertama, jika diundurkan maka hukumnya boleh dengan syarat azam di hati, selamat tanda-tanda akan kematian, dan boleh juga didahulukan umrah orang yang belum ta'alluq wajib haji, maka boleh juga berumrah sebelum haji. Selanjutnya adalah apakah jamaah haji ketika menggunting rambut boleh menggunakan rambut yang di luar batas kepala? Jawabannya adalah cukur merupakan salah satu rukun haji dan tahallul, yaitu menghilangkan rambut sekurang-kurangnya 3 helai. Boleh dengan cara dicukur, dicabut, digunting, serta boleh juga dengan dibakar. Dalam hal ini, cukur ini boleh rambut yang keluar dari batas kepala. Selanjutnya, apabila suami istri menikah secara sirri, yaitu tidak tercatat di KUA, kemanakah istri tersebut ataupun suami tersebut melakukan gugatan fasakh? Pernikahan yang tidak tercatat di KUA tetap sah dengan catatan lengkap syarat-syarat pernikahan tersebut. Gugatan fasakh nikah tersebut adalah mesti ditangani oleh pemerintah, dalam hal ini kepada hakim ataupun kepada qadhi, dan diberikan hak isbat nikah
dan setelah itu wajib melengkapi persyaratan daripada fasa. Isbat nikah yaitu menetapkan ketetapan bahwa sudah terjadi pernikahan yang sah antara mereka berdua, dan dalam hal ini tidak boleh digugat kepada pihak lain selain daripada pemerintah. Dan jika benar-benar tidak ada jalan untuk gugat kepada pemerintah, barulah boleh ditahkim kepada ulama-ulama yang sudah diakui keilmuannya dan akan diajari tentang hal ihwal daripada tahkim. Selanjutnya adalah bagaimanakah hukum imam kampung mengambil hak amil pada harta zakat. Imam kampung dan ditugaskan sebagai amil. Jika bekerja sebagai amil, maka amil bisa diambil kadar upah pasaran. Jikapun imam kampung ada gaji dari pemerintah, maka itu namanya ikramiyah, adapun ihsaniyah tidak dinamakan sebagai gaji. Maka imam kampung boleh ambil hak kerja amil sesuai upah pasaran. Kemudian bagaimanakah hukumnya menerima cuan ataupun pendapatan dari membuat konten di media sosial seperti YouTube, TikTok dan lain sebagainya? Jawabannya adalah karena belum diketahui secara detail teknis dan mekanismenya, maka jawabannya masih tertawakuf ataupun pending. Selanjutnya adalah seseorang yang menyerahkan uang kepada panitia kurban untuk membeli binatang kurban dan menyembelihnya, bagaimanakah hukumnya dan termasuk kurban wajib ataupun kurban sunat? Maka berdasarkan pemahaman teks kitab bahwa menyerahkan uang kepada panitia maka disebut akad wakalah. Jika syarat-syarat wakalah terpenuhi, maka hukumnya juga sah. Persoalannya adalah terjadi dua akad, yaitu wakalah jual dan wakalah untuk kurban, maka hukumnya adalah tetap sah walaupun dengan satu ucapan. Dan kurban itu tidak akan menjadi wajib walau sudah ditakyin karena masih dalam tanggungan. Adapun arisan kurban adalah uang yang telah disepakati dengan ketentuan tertentu, adalah hukumnya boleh. Jika pengumpulan uang tersebut lebih daripada 7 orang, misalnya 1 lembu, maka tidak disebut dan tidak dikategorikan sebagai kurban, tetapi sedekah. Apakah lembu bali memenuhi syarat untuk hewan kurban? Jawabannya adalah belum ada satu kesimpulan yang bulat tentang apa itu sapi bali, karena dalam fiqh bahwa hasil peranakan hewan kurban dengan hewan yang tidak bisa dijadikan kurban, maka hasil peranakan tersebut tidak sah dijadikan sebagai kurban. Maka untuk lebih kehati-hatian, maka disarankan jika berkurban untuk memilih hewan biasa, adapun limau kampung. Maka inilah yang dapat kami simpulkan secara detail, secara global. Insyaallah seperti yang kita sampaikan tadi, setelah beberapa hari nanti panitia akan membagikan hasil mudzakarah ulama ini secara detail, baik secara soft copy maupun hard copy. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selesai dibacanya rumusan sementara atau kesimpulan sementara, maka berakhirlah acara Muzakarah Ulama Kecamatan Tanah Luas yang kedua pada tahun yang berbahagia ini. Saya atas nama pembawa acara mohon undur diri daripada hadapan guru-guru kami sekalian dan seluruh para pengunjung. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.